Bismillahirrahmanirrahim. Babu sifatul qamis wal kummi wal izari wa tarafil imamati wa tahrimi isbali syai'in min dhalika ala sabilil khuyala'i wa karahatihi min ghairi khuyala'i. Bab tentang ukuran panjang gamisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga bagian lengan gamisnya, juga tentang sifat sarungnya, kain sarung Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga menjulurkan imamah ataupun panjangnya imamah. Imam itu kain yang diikatkan di kepala, dan juga keharaman isbal jika tujuannya itu adalah untuk kesombongan, dan makruh jika tidak sombong, dan boleh jika ada keperluan-keperluan tertentu. Jadi apa itu isbal? Isbal itu menjulurkan pakaian sampai menempel ke tanah bagi laki-laki, ya. Berbeda dengan perempuan. Kalau perempuan memang kakinya baik jika tertutup, ya. Dianjurkan justru menutup bagian kakinya. Jika memang ditutup dengan kaos kaki yang tebal juga itu bagus, ya. Yang penting gamisnya, roknya kaum wanita itu dipanjangkan sampai ke bagian bawah kaki, artinya kira-kira sejajar dengan telapak kaki, yang dikira-kira tidak akan terkena najis. Itu kurang lebih, ya, pergelangan kaki. Nanti bagian bawahnya pakai kaos kaki yang tebal kalau wanita seperti itu. Yang laki-laki justru kalau sampai menyentuh tanah dipanjangkan. Biasanya para pembesar zaman dulu seperti itu, membedakan antara orang biasa dengan para pembesar. Itu banyak orang-orang yang menonjolkan strata kehidupan mereka. Jadi mereka sombong, menonjolkan strata kehidupan mereka. Mereka adalah orang kaya, mereka orang terpandang. Biasanya zaman dulu, zaman Rasulullah, ada sebagian dari mereka yang belum beriman, kebanyakan menunjukkan strata sosialnya itu dengan pakaian yang menjulur ke tanah. Menjulur ke tanah, ngambai cek Sunda mah. Nah, itu yang tidak disukai. Kita bacakan hadisnya terlebih dahulu tentang panjangnya baju Rasulullah SAW ataupun bagian lengan tangannya. Wa an Asma binti Yazid al-Ansariyati radhiyallahu anha qalat, diriwayatkan dari Sayyidah Asma binti Yazid al-Ansari radhiyallahu anha, beliau berkata, kana kummu qamisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila rusughi, bagian lengan baju, lengan gamisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sampai pergelangan tangan. Jadi panjang lengan gamisnya Rasulullah sampai pergelangan tangan. Ini jelas nggak suara saya ke sana? Bisa dinaikin volumenya? Udah, sudah maksimal. Riwayat Imam Abi Dawud dan Imam At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan haditsun hasanun. Hadis ini adalah hadis yang hasan. Di dalam syarahnya ada bagian syarah hadis atau afadul hadis, faedah hadisnya. Ad-dalilu ala alla yujawiza bikummil qamisi ar-rusgha wa amma ghairul qamisi fasunnatu alla yujawiza ru'usal asabi'. Ini merupakan dalil bahwasannya jangan sampai lengan baju, lengan gamis melebihi
dari pergelangan tangan. Jangan sampai lengan gamis melebihi pergelangan tangan. Kemudian adapun selain gamis seperti jubah, kalau gamis itu yang ininya nyambung, bagian depannya melingkar, baju kurung, tapi ada bagian atas yang dibelah untuk kancing ataupun resleting, untuk memasukkan kepala. Nah ini gamis. Sedangkan kalau jubah itu belah tengah dari atas sampai ke bawah, bagian depannya itu belah, jadi seperti mantel kalau jubah itu. Kalau gamis seperti ini, maka maksimal panjangnya sampai ke pergelangan tangan. Sedangkan kalau jubah, artinya selain gamis seperti jubah, mantel, lengan tangannya maksimal itu sampai ujung-ujung jari. Karena biasanya jubah juga dipakai untuk melindungi diri dari hawa dingin ataupun panas. Maka boleh-boleh saja jubah, mantel, lengan tangannya itu sampai ke ujung jari, tidak masalah. Tapi jangan berlebihan dari ujung-ujung jari kita. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, man jarra thawbahu khuyala'a, siapa yang menjulurkan pakaiannya, jarra thawbahu yang dimaksud ilal ardi, sampai menyentuh tanah, sampai ngangsar ke tanah, sampai keseret-seret di tanah, dengan tujuan khuyala'a, untuk menyombongkan diri, menonjolkan strata sosialnya, kekayaannya, ataupun jabatannya. Lam yanzurillahu ila yaumal qiyamati, maka Allah tidak akan memandangnya pada hari kiamat. Jadi di garis bawahi adalah khuyala. Khuyala itu sombong. Jadi dulu orang-orang menyombongkan diri dengan memanjangkan pakaian sampai menyentuh tanah, bahkan ada yang sampai sejengkal, 2 jengkal itu di tanah, ya, tertarik di tanah, menempel di tanah sekitar sejengkal, ataupun sampai ada yang 2 jengkal, sampai menyentuh tanah pokoknya. Jadi adat yang buruk pada saat itu menonjolkan strata ekonomi, strata sosial masyarakat dengan cara seperti itu. Maka Rasulullah tidak menyukainya. Jadi substansinya adalah kesombongan. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Seseorang tidak dibiarkan masuk surga selama di dalam kalbunya masih terdapat kesombongan, walaupun sebesar semut hitam, sebesar butiran pasir. Maka kalau kita mengerti tentang kesombongan itu, tujuannya isbal itu adalah sombong bagi orang yang sombong, maka tidak isbal pun, dicingkrangkan celananya pun, tapi tujuannya juga untuk menonjolkan bahwa aku lebih mulia dibandingkan yang lain, aku lebih suci dibandingkan yang tidak cingkrang. Cingkrangnya aku menunjukkan bahwa aku ini ahli surga. Nah kalau yang seperti itu juga sama sombong, dan ini dilaknat. Karena bukan tentang pakaiannya, tapi sifat kesombongannya. Dibuktikan, dilanjutkan haditsnya, ketika sahabat Abu Bakar mendengar Rasulullah berbicara seperti ini, qala Abu Bakrin, maka sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an bertanya, ya Rasulullah, inna izari yastarkhi, sesungguhnya sarungku itu seringkali melorot sehingga suka menyentuh tanah. Illa an ata'ahadahu, kecuali aku genggam, aku pegang terus, maka bisa tidak melorot. Tapi kalau tidak dipegang terus ya melorot. Gimana ya Rasul? Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka baginda Rasul berkata kepada sahabat Abu Bakar Siddiq, innaka lasta mimman yaf'aluhu khuyala'a,
sesungguhnya engkau tidak melakukannya karena tujuan sombong. Jadi tidak terlaknat. Sahabat Abu Bakar di dalam riwayat yang lain berkata, bukan izari, bukan sarungku. Inna ahada syaqqai latastarqi. Ya Rasulullah, sesungguhnya sebagian pakaianku, ada beberapa pakaianku itu yang ternyata menjulur menyentuh tanah. Bagaimana denganku ya Rasul? Berarti aku juga tidak akan dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmatnya pada hari kiamat. Maka kata Rasul, innaka lantasna'a khuyala'a. Wahai sahabatku Abu Bakar, sesungguhnya engkau tidak melakukannya karena sombong. Jadi substansi dari hadis tentang ini adalah kesombongan. Yang tidak boleh itu adalah kesombongan. Jadi walaupun kita memotong celana kita, menaikkan gamis kita, menaikkan kain sarung kita, kalau tujuannya sombong, merasa paling hebat, paling suci, paling benar, paling surgawi, yang lain pasti neraka, pasti celaka, begitu kan di akhiratnya. Kalau dengan sikap seperti itu, maka justru memotong celana ditinggikan dari mata kaki karena sombong, itu juga tidak akan dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat. Jadi intinya jangan sampai sombong. Mau kita agak panjang, mau kita memendekkannya, yang terpenting ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kalaupun kita menggunakan pakaian panjang, yang laki-laki cukuplah sampai batas mata kaki atau pergelangan kaki, sampai batas mata kaki, ya, artinya tertutup mata kaki. Yang penting tidak menyentuh tanah, tidak sampai terkena najis. Walaupun mata kaki tertutup tidak mengapa, yang terpenting tidak sampai menyentuh tanah. Kalau menyentuh tanah tanpa sombong makruh, karena sombong haram. Tapi ada yang diperbolehkan kalau ada luka. Kalau ada luka sampai menjulur ke bawah juga tidak masalah, supaya tidak dirubung oleh lalat, ataupun tujuan untuk safety, seperti pekerja las, ya, tukang las. Nah, itu khawatir akan terciprat oleh kembang api, oleh bunga api, maka dianjurkan untuk menggunakan celana yang menutup mata kakinya. Nah, yang seperti ini karena kondisi untuk keselamatan, maka tidak makruh sama sekali. Jangankan haram, makruh pun tidak. Diupayakan tidak sampai menyentuh tanah bagi laki-laki, ya, khususnya supaya tidak terkena najis. Kemudian kalaupun dipendekkan, jangan sampai membuka auratnya, dipertontonkan kepada orang lain. Jangan dibiasakan kita menggunakan celana pendek yang sampai paha untuk ditonjolkan kepada orang lain. Kalau kita sering membuka aurat di hadapan orang lain, akan menyebabkan kolbunya keras, akan menyebabkan kolbunya keras. Hadis yang tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, tapi dalam riwayat Imam Muslim hanya sebagian redaksi saja yang disematkan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala. Dan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau qala bersabda, la yanzurullahu yaumal qiyamati ila man jarra izarahu bataran, muttafaq alaih. Allah tidak akan memandang pada hari kiamat dengan pandangan rahmatnya kepada orang yang menjulurkan pakaiannya sampai menyentuh tanah, yang dimaksud, ya, ilal ardi, sampai menyentuh tanah. Yang disebut dengan isbal itu menyentuh tanah. Jadi kalau pakaian tidak sampai menyentuh tanah, walaupun menutup mata kaki, itu tidak masuk dalam kategori isbal. Jadi yang disebut isbal dalam hal ini, dalam hadis-hadis ini, bagi orang yang menjulurkan pakaian sampai nempel ngangsar. Ngangsar kalau kata Sunda. Ngangsar itu bahasa Indonesia apa ya?
menjulur, iya tadi menjulur, tapi sampai ngangsar gitu loh, menjulurnya sampai ngangsar, sampai menyentuh tanah, sampai ya nempel lah di tanda gitu loh. Batoron dengan tujuan sombong. Nah ini tetap ada ilatnya. Allah tidak akan memandang dengan pandangan rahmat kepada mereka yang menjulurkan pakaian sampai menyentuh tanah itu jika mereka melakukannya dengan tujuan sombong, untuk kesombongan. Jadi kalau tidak sombong hanya makruh, tapi kalau ada kepentingan, contoh ada luka harus tertutup, maka tidak makruh sama sekali. Ataupun untuk keselamatan bagi para pekerja, maka itu pun tidak makruh ya. Muttafaq alaih. Wa anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dan masih dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnari, bagian yang di bawah mata kaki ya, berupa sarung, bagian kain sarung yang di bawah kedua mata kaki itu termasuk bagian daripada yang akan masuk ke dalam neraka. Riwayat Imam Bukhari. Nah, ini harus disyarahi, dijelaskan. Bahwasannya Imam Al-Khattabi, wa qala Al-Khattabi yuridun Nabi sallallahu alaihi wasallam annal mawdi' alladhi yanaluhu al-izar min asfalil ka'baini fin nar fakunna bithawbi an labisihi wa ma'nahu anna madunal ka'bi minal qadami yu'adzabu uqubatan. Wa akhraja Abdur Razzaq anna Nafi'an sa'ala an dzalika faqala wa ma dhanbu thiyabi bal huwa minal qadamaini al karahatu fi isbalil izari inda adamil udhri wa huwa kabiratun idza qasada bihil kibra, idza qasada bihil kibra, amma man kana bihi jarahatan wa asbala izarahu liyusallima min adad dubabi mathalan fala karahata fi fi'lihi. Menurut Imam Al-Khattabi, sesungguhnya bagian yang menjulur dari sarung ataupun pakaian yang di bawah mata kaki yang dimaksud sampai menyentuh pada tanah itu akan masuk ke dalam neraka. Maksudnya apa? Jadi bagian mata kaki, bagian kakinya itulah yang akan masuk neraka, bukan kain sarungnya. Kalau itu pun ditujukan al-kibar, tujuannya kalau untuk sombong. Jadi jika tujuannya untuk sombong, bukan kain sarungnya yang akan masuk neraka, bukan paroan bagian bawah kain sarungnya atau gamisnya yang akan masuk neraka, tapi kakinya yang ia tutupi dengan tujuan untuk kesombongan, karena menjulurkan pakaian pada saat itu merupakan tanda strata kehidupan yang tinggi, sosial masyarakat, ekonomi, jabatan pada masa itu. Jadi kejadiannya ada seorang laki-laki, dia pekerja buruh. Dia pekerja buruh yang biasanya lengan bajunya itu pendek, paling sesikut. Kemudian juga pakaian bagian bawahnya itu paling setengah betis. Tapi setelah sekian lama tiba-tiba orang itu menjadi orang kaya. Ketika menjadi orang kaya, Rasul menyaksikan orang itu pakai pakaian yang perlente, pakaian yang bagus dan panjang sampai terjulur ke tanah.
pakaiannya panjang sampai terjulur ke tanah, seperti halnya orang-orang kaya yang sombong pada saat itu. Dia ingin menunjukkan strata kehidupannya. Maka muncullah ucapan Rasulullah seperti ini. Ya. Ketika Rasulullah mengucapkan hal ini, sahabat Abu Bakar bertanya, karena beliau mendengar langsung. Beliau merasa takut. Ya Rasulullah, ada beberapa pakaianku yang ternyata menjulur ke tanah, bagaimana denganku? Atau dalam riwayat yang tadi kita baca, sesungguhnya kain sarungku itu seringkali kadang-kadang juga suka melorot nyentuh ke tanah, kecuali harus aku pegang terus, maka enggak akan melorot. Gimana ya Rasul? Kata Rasul, engkau tidak melakukannya karena kesombongan. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini khuyala'a atau lafaz batoron, batoro ya, khuyala'a atau batoron, itu artinya sombong. Jadi kalau tidak sombong hanya makruh saja hukumnya, tapi di sini keterangannya jika tujuannya untuk keselamatan, contoh terhindar dari rubungan lalat, ada luka di kaki yang jika tidak ditutup akan dirubung lalat, maka tidak mengapa, fala karohata fi fi'alihi, tidak makruh sama sekali. Jadi yang dosa besar itu kalau tujuannya untuk kesombongan. Ya saya tetap menganjurkan jangan sampai menyentuh ke tanah. Kalau bisa ya maksimal semata kaki lah ya, walaupun menutup mata kaki tidak sampai ke bawah. Lebih panjang lagi, jangan sampai seperti itu supaya tidak terkena najis tujuannya. Wa Abi Dzar radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Ada 3 kelompok manusia. Ini ada bagian-bagian kelompok manusia nanti pada hari kiamat. Di antaranya ada 3 kelompok yang dimana Allah tidak akan berbincang dengan mereka, Allah tidak akan mengajak bicara kepada mereka, tidak mau Allah berbicara dengan mereka nanti pada hari kiamat, yaumal qiyamati, wala yanzuru ilaihim, Allah juga tidak akan memandang dengan pandangan kasih sayang kepada mereka nanti pada hari kiamat, wala yuzakim, dan Allah juga tidak akan membersihkan mereka pada hari kiamat, walahum adzabun alim, bahkan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Qala, maka Abi Dzar kemudian melanjutkan, faqara'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalatha mirarin, maka Rasulullah kemudian mengulangi kalimat tersebut sebanyak 3 kali, sampai 3 kali Rasulullah mengulangnya. Qala Abu Dzarrin, maka berkatalah sahabat Abu Dzarrin, khabu wa khasiru manhum ya Rasulullah. Ketika Rasulullah berucap kalimat itu 3 kali, sahabat Abi Dzar kemudian berkata, apes tuh orang, apes tuh orang, gitulah kurang lebih ya. Mereka pasti akan menyesal dan rugi. Khabu wa khasiru, mereka pasti akan menyesal dan merugi, pasti. Apes banget tuh orang tuh, kelompok yang 3 itu. Ya Rasul, yang dimaksud mereka itu siapa sih? Maka qala Rasulullah menjawab, al-musbilu wal mannanu wal munfiqu sil'atahu bil halifil kadhibi. Yang pertama orang yang dengan sombongnya memanjangkan pakaian sampai menjulur ke tanah ya, tapi dengan tujuan sombong. Kemudian juga wal mannanu, dan orang yang suka mengungkit kebaikannya kepada orang lain, suka ngungkit-ngungkit kebaikannya kepada orang lain. Wal munfiqu sil'atahu bil halifil kadhibi, dan penjual atau pedagang yang bersumpah palsu karena tujuan supaya laku dagangannya. Kelompok yang 3 ini maka mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan dibersihkan pada hari kiamat.
tidak akan dipandang dengan pandangan rahmat oleh Allah Ta'ala. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al isbalu fil izari wal qamisi wal imamati. Yang dimaksud isbal, memanjangkan berlebihan itu juga ada pada kategori kain sarung, wal qamisi dan baju gamis, ya. Wal imamati juga imamah, kain sorban yang diikatkan di kepala. Kalau berlebihan ya sama saja masuknya kategorinya isbal. Maka Maulana Syekh Hisham beliau berkata, bagi kalian yang bukan orang alim, bagi kalian yang bukan orang alim, ini Maulana Syekh Hisham, janganlah kalian memakai imamah yang terlalu panjang, ya, menyerupai orang-orang alim, karena itu bukanlah makom kalian. Jadi Maulana Syekh Hisham tidak suka orang yang tidak alim menggunakan imamah, itu sunnah, beliau juga menganjurkan, tapi ingin menyerupai orang alim dalam panjangnya imamah. Ya mungkin kalau orang-orang alim seperti Maulana Syekh Hisham sampai 9 meter tapi kainnya tipis. Nah, kita yang awam gitu juga ikutan, ya. Nah, itu tidak cocok, tidak tepat. Ya, pakai pakaiannya yang sesuai saja. Lalu kemudian kalau di dalam kitab Tanwirul Qulub, kitab amaliyah dan adab Thariqah Naqsyabandiyah, dikarang oleh mursyid Thariqah Naqsyabandiyah, Tanwirul Qulub, kalau imamah warna hijau itu diperuntukannya untuk ahlul bait Rasul. Jadi kalau selain ahlul bait Rasul, makruh, kata pengarang kitab Tanwirul Qulub. Yang bukan ahlul bait Rasul pakai imamah hijau, kata beliau di dalam Tanwirul Qulub, makruh. Makruh itu kurang pantas, kurang disukai, kurang bagus, tidak pada tempatnya, kurang layak gitu loh. Karena afdolnya penggunaan imamah hijau itu khasnya untuk ahlul bait Rasulullah SAW. Tapi kalaupun ada selain ahlul bait memakai imamah hijau, tidak sampai haram, tidak, cuma makruh menurut beliau pengarang kitab Tanwirul Qulub, mursyid Thariqah Naqsyabandiyah. Rasul punya imamah yang berwarna hitam, yang berwarna merah, Rasul juga punya. Silahkan warna-warna yang lain boleh, warna-warni kehidupan gitu. Kemudian bagian ujung imamah jangan sampai berlebihan sampai diikatkan di leher 3 kali ikatan, ya. Ini kan ada klewernya, ya, ujung imamah nih. Ini juga sunnah juga, bagian belakangnya ada ya sejengkal gitu. Jangan sampai berlebihan sampai bisa dililitkan di leher itu sampai 3 kali lilitan, itu kan berlebihan. Nanti pas ketarik ya bisa kecekek gitu kan. Jadi isbal itu masuk kategori isbal bisa saja berupa kain sarung, gamis ataupun imamah. Kata Rasul, man jarra syai'an khuyala'a lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamati. Siapa yang memanjangkannya berlebihan, salah satu dari 3 pakaian tersebut, khuyala'a dengan tujuan sombong, maka lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamati, Allah tidak akan memandang kepadanya pada hari kiamat dengan pandangan rahmatnya. Riwayat Abi Dawud wan Nasa'i bi isnadin sahih, dengan sanad hadis yang sahih. Namun barang siapa yang memanjangkannya bukan karena sombong, maka hukumnya hanya makruh saja, dan bisa menjadi mubah, boleh
jika karena terpaksa ataupun ada ilat tertentu. Wa an Abi Jurayyin Jabir bin Sulaim radhiyallahu anhu qala ra'aitu rajulan yasdurun nasu an ra'yihi, aku melihat seseorang yang pendapatnya dijadikan rujukan oleh orang lain, dijadikan pegangan. La yaqulu syai'an illa sadaru anhu, setiap kali beliau mengatakan sesuatu pasti akan dipegang teguh oleh orang-orang yang mendengarkannya. Qultu, maka aku kemudian bertanya, man hadza, siapakah ia? Qalu, mereka yang hadir pada saat itu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud lelaki yang selalu dipegang ucapannya, diturut, diikuti, diperhatikan oleh orang lain, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah. Maka qultu, aku kemudian berkata kepada orang tersebut, kepada lelaki tersebut, kepada Rasulullah, alaikassalamu ya Rasulullah. Itu kata Abi Jurayyin, alaikassalamu ya Rasulullah, bagimu keselamatan wahai Rasulullah. Marrataini, aku mengucapkannya 2 kali. Alaikassalam ya Rasulullah, alaikassalam ya Rasulullah. Qala, kemudian Rasulullah berkata, la taqul alaikassalam, alaikassalam, jangan kamu mengucapkan alaikassalam kepadaku, jangan kamu mengucapkan alaikassalam kepadaku, karena alaikassalamu tahiyyatul mauta, karena ucapan alaikassalam itu merupakan penghormatan atau salamnya orang yang sudah mati. Jadi di antara orang-orang yang sudah mati, mereka ketika menjawab salam alaikassalam atau ketemu, karena arwah itu juga saling berkunjung satu sama lain. Annal arwaha yazuruna fi quburihim, sesungguhnya ruh orang mukmin itu mereka saling berkunjung di alam kubur mereka satu sama lain. Itu hadisnya seperti itu. Jadi jangan mengucapkan alaikassalam, ucapkan saja yang benar, assalamualaikum gitu. Qul, kata Rasulullah, yang benar ucapkan olehmu assalamu alayka, semoga keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala tercurah untukmu wahai laki-laki seorang. Assalamu alayki, semoga keselamatan dari Allah tercurah untukmu wanita satu orang. Assalamualaikum bebas, umum, mau campur, mau satu jenis, lebih dari satu orang. Jangan sampai kita ketika menulis pesan singkat, contoh chatting, kita mengucapkan salamnya itu di aneh lah begitu kan, ASS, as, pantat, gitu kan, atau ASLM, aslem gitu. Bagaimana ketika kita dikirimi pesan singkat yang tulisannya ASLM, aslem, warwab, apakah kita wajib menjawabnya? Ihtiyat ya, demi kehati-hatian cukup kita menjawab di dalam kolbu kita ataupun dengan lisan, gak usah ditulis tuman ya. Kalaupun mau ditulis jawabannya WSLM, walakassalam gitu kan, wassalakem gitu, warwab gitu, udah gitu, sama-sama wassalakem warwab. Atau orang mengucapkan salam gitu, salam, itu juga tidak ada kewajiban kita membalasnya. Salam, apa maksudnya? Cuma mengucapkan salam keselamatan, mengucapkan salam yang sempurna. Alif lamnya juga harus sempurna, karena alif lam lit ta'rif,
Artinya kalau pakai alif lam, keselamatannya ini jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau nggak pakai alif lam, keselamatannya nggak jelas dari siapa. Kemudian jangan sampai kita malas mengucapkannya dengan sempurna kalau kita mengucapkan dengan lisan, termasuk juga tulisan. Assalamualaikum. Jangan sampai kita itu ngomong jelas tapi ngucapin salam jadi cadel. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Jadi assalamualaikum itu kehancuran untuk kalian. Semoga kehancuran tertimpa untuk kalian. Assalamualaikum, assalamualaikum. Jadi asam, lamnya dihilangkan jadinya. Padahal mualafika bisul menyebutkan assalamualaikum tidak akan sampai waduh corona enggak bakalan. Yang benar ngucapin ya assalamualaikum mualafika 2 jam iya. Ya, enggak berarti assalamualaikum. Itu udah biasa we. Assalamualaikum. Jangan ini emang karena males ya, mengucapkan doa yang baik untuk orang lain. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Semoga kecelakaan, kehancuran tertimpa untuk kalian. Kan jadi buruk justru. Apalagi ngucapinnya kepada orang-orang yang dekat dengan kita, orang yang kita sayangi. Dan jangan juga mengucapkan alaikassalam, alaikassalam. Pokoknya yang benar assalamualaikum atau assalamualaikum, assalamualaiki. Qala qultu anta Rasulullah. Kemudian aku bertanya, apakah anda utusan Allah? Qala, Rasulullah menjawab, ana Rasulullahi alladzi idza asabaka durrun fada'awtahu kashafahu anka wa idza asabaka amu sanatin fada'awtahu anbataha laka wa idza kunta bi ardin qafrin aw falatin fadallat rahilatuka fada'awtahu raddaha alaika. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, aku utusan Allah. Jika kamu idza asabaka amusanatin, idza asabaka durrun fada'awtahu kashafahu anka. Ana Rasulullah alladzi idza asabaka. Aku adalah utusan Allah. Utusannya Allah Tuhan yang dimana engkau jika terkena musibah durrun, jika engkau terkena malapetaka atau musibah, fada'awtahu, kemudian engkau meminta kepada Allah, kasyafahu angka, maka pasti Allah akan menghilangkan malapetaka itu darimu. Wa idza asabaka amusanatin fada'awtahu anbataha laka. Dan jika engkau terkena tahun paceklik, maka berdoalah kepada Allah, pasti Allah akan menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan rizki dari tanah untukmu. Wa idza kunta bi ardin qafrin aw falatin. Dan jika engkau berada pada suatu daerah yang tidak berpenghuni, tidak berpenduduk, fadallat rahilatuka, kemudian hewan tungganganmu pergi kabur meninggalkanmu, fada'awtahu, maka kemudian berdoalah engkau kepada Allah, raddaha alaika, maka pasti Allah akan mengembalikannya kepadamu. Qala qultu, i'ahad ilayya. Kemudian sahabat tersebut berkata, ya Rasulullah, berikanlah petunjuk atau nasihat kepadaku, nasihatilah aku ya Rasulullah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, la tasubbanna ahadan, janganlah engkau mencaci maki seseorang pun, jangan engkau mencaci orang lain, satu orang pun jangan kau caci. Qala, kemudian sang perawi berkata, sahabat tersebut berkata, fama sababtu ba'dahu hurran wala abdan wala ba'iran wala syatan. Sejak saat itu aku tidak pernah mencaci maki manusia yang merdeka kah,
ataupun hamba sahaya kah, ataupun unta, ataupun kambing, tidak pernah aku caci, tidak pernah aku jelek-jelekan, entah manusia yang merdeka ataupun hamba sahaya, entah itu hewan apapun itu, sapi kah, unta kah, domba kah, gak pernah aku caci maki. Sejak saat itu aku gak berani, kata sahabat. Wala tahqiranna minal ma'rufi syai'an, dan jangan sekali-kali kamu mengejek kebaikan sekecil apapun. Wa antukallima akhaka wa anta mumbasitun ilaihi wajhuka, dan jika engkau berbicara kepada saudaramu, hendaknya dengan wajah yang berseri-seri, dengan wajah yang ngademin. Inna dzalika minal ma'rufi, karena sesungguhnya memandangkan wajahmu, ya, menghadapkan wajahmu ketika berbicara dengan saudara muslimmu itu dengan cara yang semeringah, dengan cara yang enak, wajahnya itu berseri-seri, ceria, tidak baud, manyun, monyong, nggak begitu, tapi selalu semeringah, selalu tersenyum. Ketika berbicara juga tidak dengan monyong-monyong, ya, bersungut-sungut, tidak, tapi menunjukkan wajah yang enak. Ternyata itu merupakan kebaikan dan dinilai sedekah. Warfa' izaraka ila nisfi saqi fa in abaita fa ilal ka'baini wa iyyaka wa isbalal izari fa inna minal makhilati wa innallaha la yuhibbul makhilata wa in imru'un syatamaka aw ayyaraka bima ya'lamu fika fala tu'ayyirhu bima ta'lamu fihi fa innama wabalu dzalika alaihi. Jadi kata Rasul juga, jangan kamu menjulurkan pakaianmu sampai ke tanah, cukup sampai ke mata kaki saja. Kalau mau sampai ke mata kaki, fa inna baita fa ilal ka'baini. Dan sesungguhnya menjulurkan pakaian sampai menjulur ke tanah itu, fa innaha minal makhilati, itu termasuk kategori menyombongkan diri. Pada saat itu adat masyarakat di Arab ketika mereka ingin menunjukkan strata ekonomi mereka, sosial kemasyarakatan, menunjukkannya dengan pakaian yang dijulurkan. Artinya itu pembesar, orang keren. Kemudian jika ada seseorang yang mencelamu, yang mengejekmu karena suatu kekurangan yang ia ketahui yang ada pada dirimu, satu kekurangan yang ada pada dirimu kemudian diejek oleh orang tersebut, fala tu'ayyirhu bima ta'lamu fihi. Apakah kita harus mengejek balik? Adab ajaran Islam, Rasulullah mengajarkan jangan engkau balas mengejek dia dengan sesuatu yang buruk yang engkau ketahui dari dirinya. Walaupun kamu diejek oleh dia, jangan kamu membalas dengan ejekan lagi. Fa innama wabalu dzalika alaihi, ketika kamu sabar tidak balas mengejek, nanti akan ada kecelakaan yang berbalik kepadanya. Nanti juga apa sendiri gitu loh maksudnya. Sesungguhnya ialah yang akan menanggung dosanya, minimal dosa. Apes juga dia pasti akan apes. Jadi kalau kita dicaci maki, diejek, kalau memang kuat diupayakan, ya, diupayakan kuat. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan mengamalkan ajaran sabarnya Rasulullah gitu loh. Kalau bukan kita yang belajar sabar, mau siapa? Kita yang ngaji masa nggak sabar, apalagi yang nggak ngaji, mana ada yang sabar nantinya. Nah, kita yang ngaji harus berupaya sabar. Diejek ya jangan kita langsung membalas-balas ejekan itu, santai saja, biarkan saja. Kata Rasulullah, nanti dia akan menanggung dosanya dan juga akan kembali keburukan itu kepada dirinya.
Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi bi isnadin shahihin wa qala Tirmidzi haditsun hasanun shahihun. Mungkin ini saja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah memberikan kekuatan untuk istiqomah kepada sekalian untuk bisa mempelajari, memahami dan mengamalkan serta mendakwahkan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW yang melalui para sahabat, melalui para ulama yang memiliki sanad ilmu hingga Rasulullah SAW. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.